Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan mulai kelas live learning untuk mata pelajaran matematika, tepatnya untuk materi statistika. Oke. Kita mulai saja langsung ke pembahasannya. Oh ya, sebelumnya untuk yang belum kenal, perkenalkan dulu, namanya Kak Kevin, Kakak Detentor Divisi Matematika dan TPA untuk bimbingan belajar JILS. Oke. Nah, Oke, jadi kita akan mulai materi hari ini mengenai statistika. Nah, ini materi yang dari tahun ke tahun untuk UTBK sering sekali muncul, mau itu di TPS kuantitatif maupun di TKA di matematika sainteknya. Jadi tahun kemarin walaupun tidak ada saintek, tapi statistika tetap muncul di kuantitatif. 2 tahun yang lalu pada saat ada saintek, di saintek muncul, di kuantitatif ada juga yang muncul. Jadi kayaknya statistika besar kemungkinannya tahun ini pun akan muncul karena ditambah ada lagi saintek kembali. Jadi pilihannya untuk muncul lebih besar, bisa di kuantitatif maupun di saintek. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai statistika. Oke. Statistika. Nah, statistika ini sebenarnya lumayan luas materinya mengenai pengolahan data sampai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita fokusnya untuk mempelajari tentang pengolahan datanya, mencari hitungan-hitungannya yang paling sering, entah itu rata-rata, modus, median, jangkauan, dan kawan-kawannya lagi. Oke, sekarang kita mulai. Nah, untuk statistika, statistika untuk gampangnya, ingat saja beberapa singkatan berikut. Nah, oke, untuk statistika, jadi kita mulai dari singkatan yang pertama adalah 3M. Nah, apa ini 3M? Jadi 3M ini bukan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, 3M di statistika ada lagi sendiri. Jadi kalau 3M di statistika itu dimulai dengan min, modus, sama median. Oke, min, modus, sama median. Nah, min itu istilah lain dari rata-rata. Oke, jadi yang pertama min, jadi tulisannya mean. Nah, ini istilah lain dari rata-rata. Oke, nah masih ingat cara mencari rata-rata dari suatu data? Tinggal, nah kalau mau pakai yang penulisan simbol X ataupun F juga boleh, tapi secara sederhana rata-rata itu tinggal jumlahkan saja semua datanya. Nah, jadi jumlah data kita bagi sama banyaknya data. Oke, jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data secara sederhana. Artinya jumlahkan semua angka-angka yang ada, bagi dengan berapa banyak angka itu. Nah, itu dapat nanti nilai rata-ratanya. Atau biasa juga kalau yang ditanyakan itu jumlah datanya, berarti kali silang ini yang dibawa kali ke sebelah. Jadi bisa kita dapat jumlah data itu sama dengan nilai rata-ratanya dikali sama banyaknya data. Oke, rata-rata dikali sama banyaknya data. Nah, ini juga sering kita pakai. Jadi kalau misalkan kita mau tahu berapa jumlah semuanya dan sudah ada rata-ratanya, maka tinggal rata-rata dikali dengan berapa banyak data yang tersedia. Oke, nah kita masuk coba ke contoh soal yang sederhananya. Contoh soal yang paling sederhana. 2, 3, 5, dan 6 memiliki rata-rata berapa? Tinggal jumlahkan. Oke, jadi 2, 3, 5, sama 6 rata-ratanya adalah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Terus dibagi dengan 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Dapat hasil 16 bagi 4, jawabannya 4. Oke, selesai. Ini rata-ratanya. Nah, atau contoh soal yang lain. Nah, contoh soal UTBK itu umumnya dibalik. Artinya tidak ada kalian akan ketemu contoh soal UTBK seperti ini. Diketahui datanya dan yang ditanyakan itu rata-ratanya.
Tidak mungkin. Nah, biasanya datanya itu ada yang tidak lengkap. Seperti ini, ada yang masih belum diketahui, tapi malah sebaliknya rata-rata sudah ada. Nah, cara carinya bagaimana? Tetap sama, gunakan rumus rata-rata. Nah, kebetulan sudah ada juga. Jadi karena di sini dikatakan rata-ratanya sama dengan 4, oke, jadi nanti kalian akan ketemu juga simbol rata-rata seperti ini, X bar. Nah, itu hasil dari 4 tambah 3 tambah 2 tambah A tambah 5 dibagi sama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5 hasilnya sama dengan 4. Nah, cari A-nya. Nah, sederhanakan yang di atas, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 dapatnya 14. Jadi 14 tambah A sama dengan, nah ini bisa dikali silang, 5 kali 4, 20. Jadi bisa dapat A-nya, tinggal 14 pindah ruas. Maka kita dapat A sama dengan 20 dikurang 14. Berarti hasilnya 6. Selesai. Oke? Jadi untuk pemanasannya ini, nah sekarang kalau contoh soal, tapi ini masih tergolong sederhana. Jadi kalau misalkan datanya ada yang tidak lengkap, tapi rata-ratanya sudah ada, tetap masukkan ke dalam rumus rata-rata. Nanti sama dengankan dengan nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu rata-ratanya sama dengan 4. Oke, setelah itu cari nilai yang belum diketahui atau yang masih dalam bentuk variabel di sini. Oke, bisa? Jadi ini untuk M yang pertama, rata-rata. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Nah, di grup chat di Zoom-nya ini, tinggal langsung saja masukkan pertanyaannya. Nanti kalau kakak baca, kakak akan jawab. Oke? Kita lanjut. Nah, itu M yang pertama, rata-rata. Nah, sekarang lanjut M yang kedua. M yang kedua itu namanya modus. Nah, jadi bukan modus dalam hubungan asli, nah, tapi modus dalam data. Oke? Jadi modus. Nah, apa itu modus? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul. Oke. Contoh, kita langsung masuk saja ke contohnya. 1, 2, 3, 1. Modusnya, nah lihat yang mana yang paling banyak muncul. Yaitu angka 1. Oke? Karena kenapa? Karena satunya muncul 2 kali, sedangkan 2 dan 3-nya cuma muncul sekali. Artinya angka 1 muncul lebih banyak daripada angka 2 dan angka 3. Jadi modusnya 1. Kalau 1, 2, 3, 1, dan 2, modusnya, lihat angka 1 muncul 2 kali, angka 2 muncul 2 kali, angka 3 cuma 1 kali. Yang lebih banyak muncul berarti angka 1 dan angka 2. Jadi modusnya 1 dan 2. Nah, harus diingat kalau modus tidak selamanya cuma 1 angka. Modus juga bisa lebih daripada 1 angka. Contohnya kayak gini, jadi yang sebagai modus itu angka 1 dan angka 2 juga. Oke? Nah, kalau soalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, modusnya berapa? Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lihat angka 1 muncul 2 kali, angka 2 muncul 2 kali, angka 3 muncul 2 kali. Jadi modusnya tidak ada. Bukan 1, 2, dan 3, tapi tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih sering muncul. Semuanya sama. Angka 1 2 kali, angka 2 2 kali, angka 3 juga 2 kali. Maka modusnya tidak ada karena tidak ada yang lebih sering muncul dibanding yang lain. Oke? Jadi modus itu harus yang paling menonjol kemunculannya. Nah, jadi contohnya kayak tadi sini 1 dengan 2 lebih sering muncul daripada 3. Jadi modusnya 1 dan 2. Tapi untuk yang ini tidak ada yang lebih sering muncul, semuanya sama. Jadi modusnya tidak ada. Nah, sama juga kalau misalkan diberikan soal 1, 2, 3 saja. Apa modusnya 1, 2, 3? Ya tidak ada juga. Kenapa? Karena semua muncul dengan frekuensi yang sama atau banyak kemunculannya sama. Oke, jadi modus bisa cuma 1 angka, bisa lebih dari 1 angka, bisa juga tidak ada. Kalau semua kemunculannya sama banyak. Oke, jadi itu untuk M yang kedua. Nah, kita lanjut lagi. M berikutnya atau M yang ketiga, itu median. Oke, median. Nah, di sini juga kakak sudah berikan contoh soal. Nah, untuk median itu nilai tengah.
Oke, nilai tengah. Tapi bukan langsung nilai tengahnya dicari, tapi nilai tengah setelah diurutkan. Oke, nilai tengah setelah diurutkan. Nah, urutkannya dari kecil ke besar. Oke, bukan sebaliknya. Nah, dari kecil ke besar. Sebenarnya boleh juga dari besar ke kecil kalau cuma median yang ditanyakan. Oke, tapi kalau nanti misalkan teman-temannya atau misalkan kayak kuartil nanti yang ditanyakan, nah harus dari kecil ke besar. Oke, jadi median itu nilai tengah setelah diurutkan. Nah, contoh, misalkan 1, 2, dan 3, tengahnya di angka 2. Oke, jadi 1, 2, dan 3, tengahnya berada di angka 2. Karena tengah-tengah. Nah, 1, 2, 3, dan 4, mediannya, tengahnya di mana? Nah, 1, 2, 3, dan 4, tengahnya berada di antara 2 dan 3. Berarti di sini mediannya. Nah, kalau mediannya berada di antara dua angka, cara hitungnya tinggal jumlahkan 2 tambah 3, terus dibagi 2. Oke, jadi untuk mencari nilai tengah dari dua buah angka, jumlahkan dua angka itu, terus dibagi 2. 2 tambah 3, 5. 5 bagi 2, ya 2,5. Dapat mediannya 2,5. Oke, nah jadi kalau misalkan angkanya ganjil, kalau angka ganjil maka dia akan jatuh, mediannya akan jatuh tepat di salah satu angka tersebut. Tapi kalau jumlah atau banyak datanya genap, maka mediannya akan jatuh di antara dua angka yang berada di tengah. Oke, nah kalau misalkan yang ini 671184, 671184 kayak nomor HP. Nah, apa mediannya? Nah, karena di sini ada 6 angka, berarti mediannya di antara dua buah angka. Berarti di antara, nah bukan di antara 1 dan 1. Kenapa bukan di antara 1 dan 1? Karena ini belum diurutkan. Jadi median kan nilai tengah setelah diurutkan. Karena ini masih acak urutannya, kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini kalau diurutkan berarti menjadi 1 dulu, 1 lagi, terus ada 4, lalu 6, 7, dan terakhir 8. Mediannya berapa? Nilai tengah. Nilai tengah dari 6 angka di antara 4 sama 6. Berarti karena di antara dua buah angka, mirip seperti ini. Tinggal jumlahkan terus bagi 2. Artinya 4 tambah 6, lalu dibagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka mediannya 5. Oke, harus selalu dari yang terkecil, sebaiknya iya, supaya nanti tidak teracak-acak lagi sama kuartil misalnya. Oke, karena kuartil nanti harus dari kecil ke besar, karena kalau sampai terbalik, maka urutannya juga nanti terbalik, kuartil apa dulu baru kuartil yang mana. Oke, jadi sebaiknya urutkannya mending langsung dari kecil ke besar. Oke, supaya tidak teracak-acak lagi nanti yang berikut-berikutnya, kalau teman-temannya bukan cuma median saja yang dicari. Oke. Mana? Bisa untuk 3M yang pertama, min, modus, sama median. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Masih aman-aman saja. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, yang pertama 3M. Sekarang ada 3K. Jadi tadi 3M, sekarang 3K. Oke. Nah, apa itu 3K? Oke, jadi yang berikutnya 3K. Nah, 3K, tadi kakak sudah ada sebut namanya, yaitu kuartil. Oke, nah kuartil itu ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, jadi ada kuartil 1, ada kuartil 2, dan juga ada kuartil ketiga. Oke, nah masing-masing dari kuartil 1, 2, dan 3 itu punya istilah lain. Jadi punya nama panggung. Jadi tidak selamanya ditanyakan langsung kuartil 1-nya berapa, tidak. Jadi ada nama lain selain daripada kuartil 1. Nah, kuartil 1 sering juga disebut sebagai kuartil bawah. Oke, jadi kuartil bawah itu adalah sebutan untuk kuartil 1. Kuartil 2 bisa disebut sebagai kuartil tengah, atau bisa juga disebut sebagai median. Karena median dan kuartil 2 itu sama.
Nah, kuartil ketiga punya istilah lain juga, namanya kuartil atas. Kuartil atas. Nah, ini jangan sampai terbalik yang bawah sama atas. Bawah itu mulai dari 1, atas itu yang 3. Oke, kuartil 2 itu median. Atau bisa juga disebut sebagai kuartil tengah. Boleh. Nah, bagaimana ini kuartil? Nah, kuartil mirip seperti median. Bedanya, kalau median datanya kita bagi menjadi 2 bagian, kalau kuartil datanya kita bagi jadi 4 bagian. Nah, contoh, bagaimana cara mencarinya kalau begitu? Nah, misalkan diberikan sebuah data, oke, ada data dari nilai terkecilnya sampai nilai terbesar. Jadi anggaplah di sini minimum, di sini maksimumnya. Nah, yang harus kalian pertama cari itu kuartil 2 atau mediannya. Kenapa? Karena tadi kita sudah pelajari itu, cara mencari median. Nah, di mana letak mediannya? Median itu berada di tengah. Artinya kalau minimumnya di sini, maksimumnya di sini, maka mediannya jatuh di tengah-tengah. Artinya datanya kita bagi menjadi 2 bagian. Oke? Nah, nanti tengah-tengah ini nilai dari mediannya. Oke? Jadi ini adalah nilai untuk median atau kuartil kedua. Nah, terus bagaimana dengan kuartil 1 dan kuartil 3-nya? Untuk kuartil 1 dan kuartil 3, data yang di sebelah kiri, jadi kita kan telah bagi 2, ada di kiri dan di kanan. Data yang di kiri bagi 2 lagi. Nah, tengahnya dari data yang di sebelah kiri, maka itu yang disebut dengan kuartil 1. Oke, jadi tengah dari pembagian 2 data yang di sebelah kiri itu namanya kuartil 1. Oke, jadi kuartil 1-nya berada di tengah dari data yang di sebelah kiri. Nah, kuartil 3-nya berarti data yang di sebelah kanan. Jadi ini dibagi 2 lagi. Oke, tengahnya itu jatuh di kuartil ketiga. Oke, bisa? Jadi cara mencari kuartil, cari tengahnya dulu atau kuartil 2-nya dulu. Setelah itu yang di sebelah kiri bagi 2 lagi nilai kuartil 1-nya, di sebelah kanan bagi 2 lagi untuk dapat nilai kuartil 3-nya. Contoh, misalkan di sini sudah ada 2 contoh. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kuartil 1 berapa, kuartil 2 berapa, kuartil 3-nya juga berapa. Yang pertama, kuartil 2 dulu. Kuartil 2 atau median. Mediannya jatuh di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mediannya jatuh di antara. Karena dia genap, ya, di antara 3 dan 4. Oke, jadi mediannya jatuh di antara 3 dan 4. Berarti di sini. Nilai dari kuartil kedua. Oke, atau kalau dicari berapa nilainya, tinggal 3 tambah 4. Terus dibagi 2. Nanti dapatnya 3,5. Oke. Nah, sekarang kuartil 1-nya berapa, kuartil 3-nya berapa? Nah, setelah ini kita bagi 2, lihat yang di kiri ada angka 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya cari tengahnya di mana? Jadi 1, 2, 3 tengahnya di angka 2. Karena kan ganjil 1, 2, 3. Berarti angka 2. Angka 2 ini nilai kuartil 1. Kalau yang di kanan, jadi yang kiri kita tutup, yang kanan 4, 5, 6. Jatuhnya di angka berapa? Kuartil 3-nya jatuh di tengah-tengahnya, yaitu di angka 5. Jadi dapat kuartil 3-nya berangka 5. Oke, dapat kuartil 1, 2, dan 3-nya. Nah, bagaimana kalau datanya yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sama. Langkah pertama, kuartil 2 dulu. Kuartil 2-nya berapa? Karena ganjil berarti pasti jatuh di angka. Angka berapa? Angka keempat. Oke, kuartil 2. Nilainya 4. Nah, sekarang kuartil 1-nya berapa? Nah, yang mana data sebelah kirinya? Data sebelah kirinya itu 1, 2, 3 saja. 4-nya tidak ikut. Kenapa 4-nya tidak ikut? Karena 4-nya sudah dipakai sebagai median. Jadi 4-nya jangan dipakai lagi. Oke? Jadi kalau kuartil 2 atau mediannya jatuh tepat di angka, maka itu tidak ikut data kiri maupun data kanan. Oke, beda sama kalau mediannya jatuh di antara. Nah, kalau jatuh di antara, yang kiri ikut kiri, yang kanan ikut kanan. Tapi kalau jatuh di angka, tidak ikut mana-mana karena sudah tidak dipakai. Artinya yang di kiri tetap cuma ada 1, 2, 3, berarti kuartil 1-nya jatuh di 2, dan yang di kanan dapat 5, 6, 7. Kuartil 3-nya jatuh di angka 6.
Oke, dapat kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Nah, yang harus diingat, kuartil ini sama seperti median. Harus diurutkan dulu dari terkecil ke yang terbesar. Kalau masih acak, urutkan dulu. Oke? Bisa untuk 3K atau ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman. Oke. Jadi tadi ada 3M, sekarang sudah ada 3K. Lagi 3S. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Setelah 3M, 3K, yang berikutnya ada 3S. Sebelum 3S, Pak De, ada 3J dulu. Sebelum masuk ke 3S. Ada 3J. Nah, apa itu 3J? Yang pertama, jangkauan. Apa itu jangkauan? Atau istilah lainnya, jangkauan adalah range. Nah, jadi ada soal yang menggunakan kata jangkauan, ada juga yang pakai range. Nah, tergantung soal. Nah, intinya sama, jangkauan maupun range. Apa itu range atau jangkauan? Nah, jangkauan adalah nilai atau hasil kurang atau hasil selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Jadi data terbesarnya dikurangkan dengan data terkecil. Oke, data terbesar kurang data terkecil. Nah, contoh, misalkan kita ambil data yang tadi yang sudah kita cari, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jangkauannya 6 kurang 1, berarti 5. Selesai. Jadi data terbesar kurang data terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti jangkauannya 7 kurang 1, berarti 6. Oke? Kalau ini 6, 7, 1, 1, 8, 4, jangkauannya, nah, jangkauannya bukan 4 kurang 6. Nah, bukan. Kenapa? Karena ini bukan terbesar dan terkecil. Jadi bukan kanan kurang kiri, tapi selalu besar kurang kecil. Nah, yang terbesarnya itu kan 8. Dikurang sama yang terkecilnya itu 1. Jadi 8 kurang 1. Berarti 7 jangkauannya. Oke? Jadi jangan selalu berpatokan dari yang paling kiri dan yang paling kanan. Boleh kiri dengan kanan asalkan sudah diurutkan dari paling kecil ke yang paling besar. Tapi kalau masih teracak, tetap cari besarnya berapa, kecilnya berapa, baru dikurangkan. Oke? Nah, jadi ini sama, 4 kurang 1 jadi 3, ini 3 kurang 1 jadi 2. Oke, nah itu untuk mencari jangkauan, J yang pertama. Nah, ada lagi J yang kedua. J yang kedua itu jangkauan juga. Tapi jangkauan antar kuartil. Oke, jangkauan antar kuartil atau biasa disebut juga nama lainnya itu hamparan. Nah, kalau jangkauan biasa itu data terbesar kurang data terkecil. Kalau jangkauan antar kuartil berarti kuartil terbesar kurang kuartil terkecil. Nah, kuartil kan cuma ada 3. Yang paling kecil kuartil 1, yang paling besar kuartil 3. Berarti kalau jangkauan antar kuartil atau hamparan itu sama dengan kuartil 3-nya dikurang dengan kuartil 1. Oke? Jadi jangkauan antar kuartil 3 dikurang kuartil 1. Oke. Nah, kalau kita lihat soal yang sebelumnya lagi, kuartil 3-nya, jadi harus dicari dulu kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Kalau belum diketahui, cari dulu. Nah, terus dikurangkan. Misalkan dalam ini berarti 5 kurang 2. Berarti dapat 3 jangkauan antar kuartil. Kalau yang ini, berarti kuartil 3-nya 6, kuartil 1-nya 2, berarti 6 kurang 2, 4 jangkauan antar kuartilnya. Oke, nah kalau soal-soal yang di atas tadi, berarti harus dicari dulu kuartil 1-nya berapa dan juga kuartil 3-nya berapa, baru dikurangkan. Oke, nah itu untuk J yang kedua. Lanjut J yang ketiga, masih ada kata jangkauannya. Oke, jadi J yang ketiga, jangkauan semi antar kuartil. Oke, jangkauan semi antar kuartil atau ada juga yang disebut sebagai jangkauan inter. Jadi tadi ada antar, ada inter kuartil.
Oke. Atau nama kerennya simpangan kuartil. Oke, simpangan kuartil. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Oke, tetap pakai kuartil karena kan namanya saja pakai kuartil. Berarti ada kuartil 3 kurang kuartil 1. Jadi tetap akan menggunakan rumus ini. Bedanya ada setengah di depan. Jadi kuartil yang simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil rumusnya 1/2 dari hamparan. 1/2 dari kuartil 3 kurang kuartil 1. Oke? Nah, kalau simpangan baku Kak sama dengan simpangan kuartil berbeda. Nah, itu nanti masuk di 3S. Nah, jadi kalau 3J cuma ada jangkauan biasa artinya data terbesar kurang data terkecil. Jangkauan antar kuartil berarti kuartil terbesar kurang kuartil terkecil. Dalam hal ini kuartil 3 kurang kuartil 1. Kalau jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil itu setengah dari hamparan. Setengah dari kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1-nya. Oke? Jadi itu untuk 3J. Nah, baru kita masuk 3S. Oke, 3S. Nah, S yang pertama, kita pakai ini lagi kembali, simpangan kuartil. Oke, jadi simpangan kuartil kan S juga depannya, jadi masuk di 3S. Walaupun rumusnya sama dengan yang di atas. Oke, jadi tetap ada simpangan kuartil masuk di 3S. Simpangan kuartil. Jadi masih sama dengan jangkauan semi interkuartil. Cara mencarinya QD sama dengan 1/2 dari kuartil 3 kurang kuartil 1. Jadi sama. Oke? Nah, tapi kita ikutkan juga di S karena kan huruf awalnya S. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk nih simpangan berikutnya. Ada namanya simpangan rata-rata. Nah, soal simpangan rata-rata ini sempat muncul di 2 tahun lalu pada matematika saintek. Nah, jadi harus diingat-ingat. Kalau tidak muncul ya boleh tidak. Tapi karena tiba-tiba 2 tahun lalu sempat muncul, berarti sebaiknya diingat-ingat juga rumusnya supaya bisa dicari nilainya nanti yang ditanyakan. Oke, jadi yang kedua simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata. Simbolnya umumnya kita pakai SR. Oke, SR. Nah, cara mencarinya, cara mencari simpangan rata-rata, yang pertama dibutuhkan rata-ratanya. Oke, jadi butuh rata-rata. Kalau belum, cari dulu rata-ratanya. Nah, setelah dapat rata-ratanya, nanti rata-rata ini kita kurangkan dengan setiap data. Oke. Tapi hasil kurangnya ini ambil yang positif. Jadi istilahnya kita cari selisihnya. Nah, itu nih kenapa nanti di rumusnya ada nilai mutlak dari rata-rata dikurang data. Oke? Karena rata-rata sama data itu kita selisihkan. Jadi bukan selalu rata-rata dikurang data saja. Tidak, tapi kita selisihkan. Artinya hasilnya selalu positif. Misalkan 1 dan 3 rata-rata, misalkan 1 dan 3, maka selisihnya 2. Karena 3 kurang 1, 2. Selisihnya 3 dan 1, 2 juga. Karena 3 kurang 1, 2. Jadi selalu kalau selisih yang besar kurang kecil. Oke, jadi kalau selisih besar kurang kecil. Nah, tapi kan datanya nanti ada banyak. Setelah setiap rata-rata dikurangkan dengan setiap data, hasilnya nanti kita jumlahkan. Itu nih kenapa ada sigma di depan situ. Oke, baru dibagi dengan N, banyaknya data. Nah, kayak bagaimana itu? Contohnya, misalkan kayak gini. Ini 2, 3, 5, 6. Rata-ratanya 4. Nah, rata-rata 4 ini kalau ditanyakan simpangan rata-ratanya berapa? 4 kurangkan dengan tiap data yang ada. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 3, 1. 4 kurang 5, minus. Tapi jangan ambil minusnya. 4 kurang 5 itu 1. Karena kita selisihkan 4 dan 5. 4 dan 6 selisihnya 2. Nah, hasil selisih dari tiap data, jadi yang tadi di sini 2, di sini 1, di sini 1, di sini 2, itu dijumlahkan semua. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Baru bagi 4, karena ada 4
data. Oke, jadi rata-ratanya kurang dengan tiap angka yang ada di sini, bukan dikurangkan, diselisihkan, jadi hasilnya selalu positif, baru hasil selisihnya ditambah semua, bagi 4. Kenapa 4? Karena ada 4 data. Oke, itu untuk simpangan rata-rata. Nah, ada simpangan yang terakhir, yaitu simpangan baku. Oke, nah simpangan baku atau nama lainnya juga disebut sebagai standar deviasi, sama. Nah, jadi standar deviasi simpangan baku itu sama. Oke, nah simbolnya S aja. Nah, huruf S saja. Oke, nah cara mencarinya mirip seperti ini. Nanti tetap ada rata-rata dikurang sama data. Tapi tidak perlu dimutlakkan. Kenapa? Karena akan dipangkat duakan. Jadi kan hasil pangkat 2 selalu positif juga. Jadi tidak perlu dimutlakkan. Dipangkat duakan terus dibagi sama N. Tapi nanti kan ada banyak, berarti pakai sigma. Artinya semua hasilnya dijumlahkan. Nah, tapi karena ada pangkat 2, kita temani sama akar di sini. Oke, jadi rumusnya lebih panjang sedikit. Rata-rata dikurang dengan data. Hasilnya dipangkat duakan. Nah, dari setiap hasil pengurangan dengan tiap data, dijumlahkan semua hasilnya. Baru bagi N. Ini nilainya diakarkan. Oke. Contohnya kayak tadi lagi, kita kembali. 2, 3, 5, 6, rata-ratanya 4. 4 kurang 2, 4 kurang 3, 4 kurang 5, 4 kurang 6. Hasil kurangnya dipangkat duakan masing-masing. Jadi tadi 4 kurang 2 itu 2. Pangkat 2 jadi 4. Ini berarti 1 dipangkat duakan, 1 lagi. 5. Berarti 1 dipangkat duakan, 1 juga. 6 sama 4, 2 dipangkat duakan jadi 4. Artinya yang dijumlahkan 4, 1, 1, 4. Hasil kuadratnya. Oke, dijumlahkan terus bagi 4. Hasilnya nanti masih dalam akar. Nah, oke, bisa? Jadi itu 3J. Nah, setelah itu 3S. Setelah itu satu yang terakhir, karena yang terakhir dia cuma satu-satunya. Oke, jadi cuma satu-satunya, yaitu V. 1V. Oke, apa itu 1V? Variansi, atau biasa juga disebut dengan ragam. Nah, variansi atau ragam, simbolnya mirip ini, S juga. Tapi bukan cuma S saja, S-nya dipangkat duakan. Berarti apa bedanya sama ini? Tidak beda, sama. Bedanya cuma dipangkat duakan. Nah, ada akar ketemu pangkat 2, rumusnya sama seperti yang di dalam sini, tanpa akar. Itu nih variansi. Oke? Jadi, untuk variansi kita lanjut. Nah, 1V. Oke. 1V. Apa itu V? Variansi. Atau biasa juga disebut dengan ragam. Oke, ragam. Nah, cara mencarinya, simbolnya itu S pangkat 2. Jadi yang sebelumnya, soal yang simpangan baku tadi, dipangkat 2 kan rumusnya. Artinya karena ada pangkat 2 ketemu sama akar yang tadi dicoret, berarti yang tersisa tinggal dalam akarnya Mami. Sigma dari rata-rata dikurang data, dipangkat 2-kan. Baru bagi dengan N. Selesai. Jadi rumus yang sebelumnya, tapi tanpa pangkat 2. Nah, bagaimana dengan nilainya? Nilainya pasti mirip-mirip juga. Kalau misalkan tadi simpangan bakunya akar 5, variansinya lepas akarnya, jadi 5. Kalau tadi simpangan bakunya akar 10, variansinya 10 tanpa akar. Oke? Kalau tadi simpangan bakunya 5, variansinya 5 pangkat 2. Karena tadi sudah tidak punya akar, berarti kita pangkat 2-kan saja. 5 pangkat 2, jadi 25. Oke, jadi nilainya saling berhubungan di antara variansi dan simpangan baku. Bedanya kalau simpangan baku masih dalam akar, kalau variansi sudah tidak pakai akar pada rumusnya. Oke, sampai di sini ada mau yang ditanyakan dulu? Jadi ini rumus-rumus dasar untuk statistika. Jadi di awal ada 3M, 3K, 3J, 3S, 1V. Oke, 3 tadi 3M, 3K, 3J, 3S, 1V.
Ya, jadi ada M, J, S, M, K, J, S, V. Oke, nah itu masih S pangkat 2 Kak di rumusnya. Iya, simbolnya memang S pangkat 2. Jadi kan kalau S saja pakai akar, kalau di pangkat 2 kan lepas akar. Jadi simbolnya memang S tapi di pangkat 2 kan. Jadi akar yang tadi di pangkat 2 kan. Makanya tidak pakai akar nih di sini. Gitu. Nah, jadi simbolnya untuk S pangkat 2. Oke. Nah, nanti di akhir dituliskan jenis simbol-simbolnya. Oke, nanti nanti Kakak tuliskan simbol-simbolnya. Misalkan kayak XI itu apa, N itu apa. Nah, gitu. Oke, aman sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habis ini kita akan masuk ke beberapa contoh soal. Nah, beberapa contoh soal untuk yang berhubungan dengan 3M, 3K, 3J, 3S, 1V. Oke. Aman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba lihat contoh-contoh soal yang sering muncul di UTBK ataupun SBMPTN atau ujian-ujian mandiri pada umumnya. Oke, nah, kita coba soal nomor 1. Nah, oke. Jadi bisa juga sambil dikerja-kerjakan. Jadi untuk soal nomor 1, jika diketahui data 5, 2, 1, A dan B memiliki rata-rata 4 dan median 4. Dengan nilai A-nya lebih besar daripada B. Maka nilai A dikurang B itu berapa? Oke. Jadi ada data 5, 2, 1, A dan B memiliki rata-rata 4 dan median 4. Oke. Kalau ditanyakan A kurang B berarti cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita gunakan informasi yang ada mengenai rata-rata dan mediannya. Nah, katanya rata-ratanya 4. Oke, sama kayak contoh yang paling pertama tadi yang Kakak bahas. Kalau misalkan ada yang diketahui rata-ratanya, masukkan ke dalam rumus rata-rata. Artinya di sini semua dijumlahkan, terus dibagi dengan ada berapa banyak? Ada 5 angka. Berarti ini semua dijumlah terus bagi 5. Hasilnya, karena katanya 4, ya berarti hasilnya sama dengan 4. Oke, jadi untuk nomor 1, karena katanya X bar atau rata-ratanya sama dengan 4, berarti kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 1 tambah A tambah B. Kakak langsung hitung mau saja. Nah, jadi kan 5 tambah 2 tambah 1. Berarti 8. Tambah A tambah B dibagi 5. Nah, karena ada 5 angka. Bisa? Hasilnya nanti sama dengan 4. Oke, aman gitu? Jadi kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 1. Ini kan bisa dihitung. Jadi hasilnya 8 tambah A tambah B. Dibagi 5 angka, berarti bagi 5 sama dengan 4. Nah, bisa dapat A tambah B-nya. 5-nya kali silang. Jadi 8 tambah A tambah B sama dengan 5 kali 4, 20. Jadi A tambah B-nya sama dengan 8-nya pindah. 20 kurang 8 berarti 12. Oke, dapat nih A tambah B-nya 12. Tapi yang ditanya kurang. Oke, kita cari dulu A sama B-nya. Nah, apalagi yang diketahui? Diketahui mediannya 4. Nah, ini kan 5 angka. Tadi kalau 5 angka, median itu jatuh di data ketiga. Ini mediannya. Ya kan? Nah, katanya mediannya 4. Tapi di sini 5, 2, 1. Tidak ada di angka 4-nya. Tapi kan harus ada angka 4 sebagai median. Nah, berarti salah satu nilai dari A atau B, nilainya 4. Ya kan? Karena mediannya 4 jatuh di data, tapi belum ada angka 4 di sini. Berarti salah satu nilai A ataupun B, nilainya 4. Oh, berarti kita dapat A atau B-nya, salah satunya, nah nilainya 4. Nah, karena hasil jumlahnya 12, berarti 12 ini merupakan hasil penjumlahan dari 4 ditambah 8, ya kan? 4 tambah 8, 12. Nah, dapat nih A dengan B-nya. Jadi, antara A atau B, salah satunya bernilai 4 dan satunya lagi bernilai 8. Nah, karena ada keterangan kalau A-nya yang besar, berarti A-nya dapat angka 8. Jadi, A-nya dapat angka 8, B-nya dapat angka 4. Karena ditanya hasil pengurangannya, kita tinggal kurangkan 8 kurang 4, hasilnya 4. Oke?
Jadi nomor 1 jawabannya bravo. Bisa? Oke. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus rata-ratanya, jumlahkan semua data yang ada, terus bagi dengan N-nya, berapa banyak data. Oke, dari situ kita dapat A tambah B sama dengan 12. Nah, dari kata mediannya sama dengan 4, berarti satu angka harus bernilai 4. Belum ada angka 4-nya. Berarti antara A atau B nilainya 4. Kalau salah satunya 4, satunya lagi kecil. Oke, hasil kurangnya 4. Oke, itu untuk soal nomor 1. Bisa jadi. Kita lanjut, coba ke soal nomor 2 gimana? Ada 5 data, memiliki rata-rata 12, median 12, modus 15, jangkauan 7. Maka data kedua setelah diurutkan adalah titik. Oke, ada 5 data. Datanya belum ada sama sekali. Tidak diketahui datanya berapa. Oke, tapi ada 5, tapi belum ditahu berapa. Nah, karena belum ditahu, kita misalkan coba. Nah, kita misalkan datanya itu A, B, C, D, E. Karena 5. Oke, jadi sampai huruf E. Nah, katanya rata-ratanya 12. Kalau dibilang rata-ratanya 12, artinya ini dijumlah, terus bagi 5, hasilnya 12. Oke, tapi kita simpan dulu itu, karena kan belum bisa dapat apa-apa dari sana. Karena A-nya belum ditahu, B-nya juga, C-nya juga, D-nya juga, dan E-nya. Nah, ingat yang ditanyakan itu data kedua setelah diurutkan, berarti B-nya nanti yang ditanya. Nah, itu yang tujuannya kita untuk soal nomor 2 ini. Nah, sekarang kita langkai dulu untuk rata-ratanya, mediannya. Nah, mediannya 12. 5 data. Mediannya jatuh di sini, ya kan? Jadi mediannya jatuh di huruf C. Karena 5 angka. Jadi C-nya 12. Dapat nih C-nya. Karena kebetulan dia jatuh di angka. Nah, jadi C-nya 12. Tapi bukan C yang ditanya, B-nya. Berarti lanjut lagi. Modusnya 15. Oke, modus itu yang paling sering muncul. Oke, kalau misalkan dia cuma muncul sekali, pasti bukan modus. Misalkan 1, 2, 3, apakah 1 modus? Tidak, karena dia cuma muncul sekali. 2, tidak juga. 3, apalagi. Ya kan, semuanya bukan modus karena hanya muncul sekali. Modus harus muncul lebih dari sekali. Nah, intinya harus lebih banyak daripada yang lain. Jadi paling sedikit ya harus 2, asalkan yang lain semua 1. Atau harus 3, kalau yang lain ada yang 2. Jadi modus harus yang paling banyak muncul. Nah, kalau modusnya cuma 1 angka, berarti bukan modus namanya. Nah, berarti 2 angka akan bernilai 15, supaya bisa dikatakan modusnya 15. Nah, 15 kalau diurutkan di sini 12, berarti 15-nya harus di kanan. Berarti yang ini dua-duanya bernilai 15. Supaya dikatakan modusnya bisa 15. Jadi harus 2 angka. Dengan syarat yang lain cuma muncul sekali saja. Oke? Nah, kita sudah dapat nih C, D, E-nya. Tapi bukan itu juga yang ditanya. Yang ditanya itu B-nya. Lanjut, jangkauan 7. Jangkauan. Nah, ingat kembali yang tadi, range jangkauan. Data terbesar kurang data terkecil. Terbesarnya itu E, terkecilnya A. Artinya, range itu bisa didapat dari E dikurang A. Kebetulan sudah ada range-nya. E-nya juga sudah ditahu bernilai 15. Bisa dapat A-nya. Minus A pindah ruas ke kiri jadi positif. 7 pindah ruas ke kanan jadi kurang. 15 kurang 7. Hasilnya 8. Dapat lagi A-nya. Ini bernilai 8. Tapi bukan ini juga yang ditanya. Yang ditanya B-nya. Nah, sekarang kita kembali nih ke rata-rata. Karena hasil jumlahnya ini semua dibagi 5 harus dapat 12. Oke? Nah, tinggal kita cari rata-ratanya. Nah, karena katanya rata-ratanya sama dengan 4. 4 ini lagi 12. Itu soal yang sebelumnya yang 4. Nah, rata-ratanya 12 berarti hasil penjumlahan dari 8 tambah B yang belum ditahu tambah 12 tambah 15 tambah 15
dibagi 5 hasilnya harus 12. Oke, kalau kita jumlahkan yang di atas 8 kali 12 20, 8 tambah 12 20, 15 tambah 15 30, 30 tambah 20 jadi 50 tambah B. 5 kali 12-nya 60. Bisa dapat B? Bisa, tinggal pindah ruas. Jadi B-nya 60 dikurang 50, sisa 10. Jadi jawabannya untuk nomor 2, B 10. Betul nih Jennifer, B-nya 10. Oke. Bisa Ji? Oke, nah. Jadi tinggal ikuti saja apa-apa yang diketahui di soal kita jabarkan sesuai dengan aturannya sendiri. Kalau rata-rata dijumlahkan semua bagi dengan N-nya. Kalau median berarti nilai tengahnya. Modus harus paling sering muncul. Jangkauan besar kurang kecil. Jadi walaupun semua datanya belum ada, bisa dicari satu-satu dari ketentuan atau aturan yang sudah diberikan di soal. Oke, itu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Nah, langsung tanyakan saja di grup chatnya ini yang di Zoom. Oke. Terus juga kalau ada temannya atau kenalannya yang mau join di Zoom tapi tidak bisa, bisa diakses lewat link Facebook. Nah, di fanpage-nya JILS, yaitu yang namanya nanti tinggal di search saja persiapan UTBK dan SBMPTN. Oke. Kak, di mana lagi didapat 12? Nah, dari mana dapat 12? Karena 12 yang mana ini? 12 yang ini atau yang ini? Kalau 12 yang ini itu dari median. Median itu nilai tengah. Mediannya 12. A, B, C, D, E tengahnya di C. Makanya C-nya 12. Kalau 12 yang ini dapat dari soal. Katanya rata-ratanya 12. Nah, kayak gitu. Jadi 12. Kalau yang ini dari median, ini dari soal. Katanya rata-ratanya 12. Oke, aman. Kita lanjut. Contoh yang lain. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini soal SBMPTN. Oke, soal SBMPTN. Ada pertanyaannya, Kak, kalau rata-ratanya 12, tapi datanya ada 6. Oke, kalau rata-ratanya 12, tapi datanya ada 6. Oke, berarti ada informasi yang harus diganti di sini. Kalau misalkan rata-ratanya 12, terus datanya ada 6, terus rata-ratanya 12. Berarti kan ada kekurangan informasi di sini. Jadi, pasti soal akan disesuaikan di. Jadi, untuk 5 data berarti apa-apa saja yang harus diketahui. Dan biasanya yang ditanyakan itu yang paling terakhir bisa didapat. Berarti dalam hal ini B-nya. Tidak mungkin soal tanya C-nya, karena C-nya langsung didapat. Oke. Nah, jadi kalau 6 data, mungkin saja yang lain lagi yang diketahui, bukan ini ketentuan-ketentuan yang ini. Nah, Kak, 50 dapat dari mana? Hasil jumlahnya ini. Nah, ini kan ada angka 8, 12, 15, 15. Kita kan tambah semua. 8 tambah 12, 20. 15, 15, 30. 30, 20, jadi 50. Oke, cara menjumlahkannya. Nah, jadi tidak harus itu tambah-tambah begini. Nah, jadi kalau dirasa lebih cepat kelompok-kelompokkan datanya, boleh. Nah, supaya lebih cepat perhitungannya. Jadi tidak harus 8 tambah 12, tambah 15, tambah 15. Jangan. Nah, kalau bisa kelompok-kelompokkan datanya yang bisa jadi puluh-puluh, lebih bagus. Nah, bisa jadi 10, bisa jadi 20, itu lebih bagus. Oke, supaya lebih gampang perhitungannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Aman, Ji? Oke, kita lanjut. 60 dapat dari mana? Oh, dari sini. 60 dapat dari 5 kali 12. Kali silang. Oke, kalau 60-nya. 5 kali 12. Oke, aman? Aman. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3, 11 siswa mengikuti suatu tes dan median nilai tes mereka adalah 91. Jika sudah diketahui 3 siswa memperoleh nilai 100, 1 siswa memperoleh nilai 96,
3 siswa memperoleh nilai 90 serta 2 siswa memperoleh nilai 86, maka nilai 2 siswa yang belum diketahui yang paling mungkin adalah titik. Oke. Ya, nanti di akhir kakak kasih lihat di kembali, kakak kasih lihat di rumus-rumus yang tadi. Nah, oke, kita kembali ke soal nomor 3. Lanjut kembali. Jadi ada 11 data. Karena kan ada 11 orang yang mengikuti tes. Berarti ada 11 data. Kita buatkan 11-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kakak tidak salah hitung Ji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pas. Nah, katanya mediannya 91. Median dari 11 angka, ganjil. Berarti dia jatuh tepat di angka. Angka berapa? Angka ke berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toh? Jatuh di angka ke-6. Mediannya 91 katanya. Berarti nanti di sini pasti 91. Pasti. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu apa-apa lagi yang diketahui. 3 orang dapat nilai 100. Nah, kalau median kan itu setelah diurutkan. Berarti kalau 100 itu posisinya harus berada di sebelah kanan daripada 91. Jadi di sini ada nilai 100 untuk 3 orang. Oke. 1 siswa dapat 96. 96 posisinya masih berada di sebelah kanan. Karena 91 di sini, 96 harus di kanan. Berarti di sini 96. Oke, boleh di sini juga boleh. Nah, tapi intinya di sebelah kanan dari 91. 3 siswa memperoleh nilai 90. 90 sudah lebih kecil daripada 91. Jadi kalau di sini 91-nya, 90-nya harus di sebelah kiri. Boleh di sini. Jadi 3 orang 90, 90, 90. Oke. Dan 2 siswa memperoleh nilai 86. 86 juga masih di sebelah kiri. Jadi 86, 86. Oke. Nah, pertanyaannya nilai 2 siswa yang belum diketahui. Berarti yang ini sama yang ini. Berapa nilainya? Oke. Nah, kalau kita lihat mediannya kan 91. Artinya yang ini jelas nilainya 91. Berarti 1 siswa pasti mendapatkan nilai 91. Nah, lihat di opsi yang ada angka 91-nya. Nah, kenapa tidak 100 dan 100? Kalau dia 100 dan 100, mediannya bukan 91. Jadi mediannya kan jatuh di data. Maka datanya salah satunya harus bernilai 91. Berarti jawabannya kalau bukan delta, error. Oke. Nah, tinggal pilih delta atau error. Bisa pilih sembarang, jangan juga. Nah, lihat yang belum diketahui. 1 data lagi yang belum diketahui berada di sebelah kanan. Artinya harus lebih besar daripada 91. Jadi yang dipakai ya delta 93 dan 91. Kenapa tidak error? Karena kalau 86 bergeser mediannya. 86 kan harus di sebelah kiri. Mediannya bukan lagi 91, bergeser. Jadi supaya mediannya tetap 91, maka 91-nya dipakai dan 1 angka yang lebih besar yang dipakai. Oke. Kak, nanti catatannya ini di-scan dan dikirim ke grup? Iya. Nah, jadi untuk yang sudah bergabung di JILS, yang juga ikut kelas ini, nanti akan di-share di grup. Oke. Oke, aman untuk soal nomor 3? Tidak terlalu banyak hitungan-hitungannya, tinggal disesuaikan saja ke konsep dasarnya. Oke. Aman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah contoh soal yang muncul di UTBK kemarin. Oke. Bukan kemarin sih, 2 kemarinnya. Berarti 2019. Oke. Nah, dia munculnya dalam soal kuantitatif. Nah, di soal kuantitatif kan kalau mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, kuantitatif itu ada 4 jenis soalnya, yaitu soal A, B, C, D, E, jadi opsi kayak biasa, kayak 3 soal sebelumnya tadi. Ada juga soal yang menggunakan opsi 1, 2, 3, dan 4. Jadi opsi jawabannya nanti itu kayak 1, 2, 3 yang benar, 1, 3, 2, 4, hanya 4, dan semua benar. Itu jenis kedua untuk soal kuantitatif. Yang ketiga, soal seperti ini.
ada perbandingan antara P sama Q. Opsinya itu ada 4. P lebih besar daripada Q, P-nya yang lebih kecil, nilainya sama, atau informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan P dan Q. Oke, itu model ketiga untuk soal kuantitatif. Nah, ada juga model keempat yang pakai pernyataan 1 dan pernyataan 2. Itu adalah 4 tipe soal atau model soal untuk soal kuantitatif. Nah, untuk statistika di 2 tahun lalu ada muncul pada soal yang perbandingan P dan Q. Oke, nah bagaimana cara kerjanya kalau perbandingan P dan Q seperti ini? Ya tinggal dibandingkan nilainya. Q-nya 3, P-nya ya dicari. Kalau sudah dapat P-nya berapa, bandingkan nih yang mana besar. Kalau P-nya besar, berarti P lebih besar daripada Q, jawabannya alfa. Kalau P-nya ternyata lebih kecil, berarti jawabannya Bravo. Kalau ternyata sama-sama 3, berarti Charlie. Kalau tidak bisa ditentukan nilainya, atau jawabannya lebih daripada satu opsi, maka kembali ke delta. Oke, sekarang kita coba lihat soalnya. Untuk soal nomor 4, rata-rata 3 bilangan asli adalah 6. Nah, jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, ada yang sudah jawab. Mantap, Ahmad Zaki sama Anissa Amalia. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jadi ada 3 bilangan asli. Berapa? Ya belum ditahu. Oke, kalau belum ditahu, misalkan lagi A, B, sama C. Karena 3 bilangan. Nilai rata-ratanya adalah 6. Oke, rata-rata jumlahkan semua, bagi dengan berapa banyak. Artinya yang diketahui di sini bahwa, kakak tulis di bawah, nah, rata-rata dari 3 bilangan, berarti A tambah B tambah C dibagi 3, hasilnya sama dengan 6, karena rata-ratanya 6. Bisa dicari A tambah B tambah C-nya? Bisa, tinggal kali silang. Didapat bahwa A tambah B tambah C hasilnya sama dengan 18. Oke, simpan dulu. Lanjut soalnya. Jika bilangan asli X, oke, ada pendatang baru, ada si X, ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli juga. Oke, jadi kalau kita rata-ratakan A, B, C sama X, hasilnya itu merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak berbentuk desimal, artinya dia menjadi kayak bilangan bulat, tapi positif. Oke, nah kita coba cari rata-ratanya. Katanya A tambah B tambah C tambah X dibagi 4, hasilnya bilangan asli. Oke, A tambah B tambah C-nya kan sudah ada, 18. Berarti ini sama aja dengan 18 tambah X dibagi 4. Hasilnya bilangan asli. Nah, apa artinya 18 tambah X dibagi 4 hasilnya bilangan asli? Bilangan asli kan itu bilangan kayak bilangan bulat tapi positif. Artinya, hasil ini bagi 4 harus bilangan bulat. Jadi 18 tambah X ini harus bisa dibagi 4. Oke, 18 tambah X harus bisa dibagi 4. Supaya apa? Supaya dapat bilangan asli, tidak pakai koma. Nah, jadi atau istilahnya 18 tambah X itu merupakan kelipatan 4. Karena bisa dibagi 4. Nah, kalau begitu, banyak dong jawabannya. Ya kan, kelipatan 4 kan banyak. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Oke, kalau gitu X-nya pasti banyak. Iya, memang X-nya banyak. Tapi P-nya cuma minta nilai X yang terkecil. Oke, kalau begitu cari kelipatan 4 yang terkecil. Tapi yang dekat-dekat juga dari sini. Karena kan X-nya kan bilangan bulat. Oke, bilangan bukan bilangan bulat, bilangan asli. Berarti positif nilainya. Oke, artinya kelipatan 4 yang dekat dari sini, yang di atasnya. Berarti bukan 16, karena 16 di bawahnya. Yang benar adalah 20. Oke, jadi kelipatan 4 yang lebih besar daripada ini, yang terdekat adalah 20. Berarti 18 tambah X yang paling kecil bernilai 20. Kalau begitu X-nya 20 kurang 18. Berarti ini hasilnya sama dengan 2.
Nah, karena P-nya 2, Q-nya 3, jadi lebih kecil P. Berarti P-nya lebih kecil daripada Q. Oke? Jadi jawabannya bravo. Karena P-nya 2, Q-nya 3. Lebih besar Q. Oke, bisa? Tuh, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Aman? Oke. Kenapa bisa kurang 20? Kenapa bisa kurang 20? 20 kurang 18. Ya, jadi 20-nya yang dikurang 18. Kenapa ambil 20? Karena harus kelipatan 4. Kenapa tidak 24 atau yang lain? Nah, karena kan kita mau yang terkecil. Nah, jadi yang paling mendekati dari 18 tambah X. Dari 18-nya lah patokannya. Harus lebih mendekati dengan 18. Berarti kita ambil yang 20. Nah, gitu, Ji. Kenapa tidak ambil 16? Karena kalau kita ambil 16, X-nya pasti minus. Sedangkan di soal dikatakan X-nya bilangan asli. Positif. Nah, oke, kalau bilangan asli positif. Kalau negatif, ya negatif. Nah, jadi tidak ada sebutan untuk bilangan negatif. Oke, jadi kan ada namanya bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, nah ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu negatif, terus 0 juga, dan juga positif. Oke, nah, kalau negatif apa ya? Bilangan bulat negatif namanya. Ada juga bilangan bulat positif. Kebetulan bilangan bulat positif itu sama aja seperti bilangan asli. Nah, bilangan bulat negatif tidak ada nama lainnya. Oke, aman ya untuk soal yang ini? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Oke. Nah, nomor 5. Nah, ini soal UTBK kemarin, 2020. Jadi yang masih 1 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini kuantitatif juga. Karena tahun lalu kan tidak ada saintek, jadi kuantitatif yang ada, dan dia muncul di perbandingan P dan Q juga. Kita coba lihat soalnya. 8 bilangan asli berbeda, yang diurutkan dari terkecil ke terbesar, yakni 2, 3, 5, X, Y, 15, 22, dan 30, memiliki median 9. Q-nya nanti 20, P-nya rata-rata 4 bilangan terakhir. Oke, jadi ini kan sudah diurutkan. Berarti kalau rata-rata 4 bilangan terakhir, artinya 30, 22, 15, sama Y. Itu kan 4 bilangan terakhirnya. Berarti P-nya bisa kita tahu. Untuk mencari P, hasil perhitungan dari ini. Y tambah 15, tambah 22, tambah 30, terus dibagi 4, karena rata-rata. Oke, 4 bilangan terakhir tadi itu Y, 15, 22, dan 30. Oke, atau kalau kita hitung, berapa hasilnya? 15 tambah 22, 37, tambah 30, berarti 67. Tambah Y dibagi 4. Nah, berapa? Ya cari dulu Y-nya. Oke, berarti tujuannya ini cari Y. Baru setelah dapat Y, masukkan ke dalam sini, bisa dapat P, terus kita bandingkan sama Q. Oke? Nah, untuk memudahkan perbandingannya, di sini kan pakai bentuk pecahan. Nah, 20-nya juga bisa kita ubah jadi bentuk pecahan. Oke? Bagaimana caranya? Karena di sini per 4, di sini juga kita munculkan per 4-nya. Berapa dibagi 4 dapat 20? Kali silang saja. 20 kali 4, berarti 80. Oke, 80 per 4. Kenapa? Supaya gampang dibandingkan. Jadi nanti terakhir, kalau sudah dapat Y-nya, bandingkan saja. Apakah 67 tambah Y lebih besar daripada 80 atau tidak? Tidak perlu 67 tambah Y terus bagi 4. Kalau bulat, oke. Kalau pecahan jadinya tidak bisa dibagi, kan ribet jadinya. Oke, jadi supaya memudahkan perhitungan, kita bandingkan nanti 67 tambah Y sama 80, besar mana? P-nya atau Q? Nah, tapi harus cari dulu Y-nya. Bagaimana cara mencari Y? Katanya di sini cuma ada mediannya 9. Oke, di sini kan ada 8 angka. Kalau 8 angka mediannya di antara
di antara dua buah angka. Yang mana? Nah, berarti di antara 4 sama 5. Nah, data keempat dan data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini dong mediannya. Di antara X dan Y. Oke, karena mediannya 9, kita lanjut di bawahnya. Nah, karena mediannya 9, maka X tambah Y dibagi 2, hasilnya harus 9. Bisa? Jadi kan median dari dua angka. Nah, jadi misalkan 2 sama 5, mediannya berapa? 2 tambah 5 bagi 2. Kalau X dan Y, X tambah Y bagi 2. Kali silang dapatnya X tambah Y sama dengan 18. Oke? Nah, berapa Y-nya kalau begitu? Ya, tergantung X-nya. Ada lagi informasi yang diberikan? Cuma ada median. Nah, berarti sudah tidak ada lagi informasi yang ada. Jadi bagaimana cara menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa? Nah, di sini tidak bisa ditentukan X-nya pastinya berapa, Y-nya juga pastinya berapa. Tapi bisa kita perkirakan. Ada nilai-nilai tertentu yang bisa. Oke? Nah, di sini kan aturannya 8 bilangan asli berbeda. Artinya tidak boleh ada yang kembar yang sudah diurutkan. Oke. Kalau sudah diurutkan, berarti X dengan Y ini berada di antara 5 sama 15. Jadi tidak mungkin X-nya 1. Karena kalau X-nya 1, gantian tempat dia paling depan. Oke, karena sudah diurutkan berarti X-nya pasti setelah 5. Dan juga Y-nya pasti sebelum 15. Oke, atau bisa dikatakan bahwa X dengan Y-nya berada di antara 5 sampai 15. Oke, dari batasan ini kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, X-nya boleh 5? Tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh 5? Karena berbeda. Oke, jadi tidak boleh ada yang kembar. Nah, jadi X-nya mulai dari 6. Oke, jadi kita patokannya karena X tambah Y sama dengan 18, berarti kemungkinannya bisa X-nya 6. Kalau X-nya 6, berarti Y-nya 12. Boleh tidak Y-nya 12? Kita lihat dulu. Boleh. Nah, karena lebih kecil daripada 15. Oke. X-nya 7, boleh? Boleh. Kalau X-nya 7, berarti Y-nya 13. Oke. X-nya 8, boleh? Boleh juga. X-nya 8, Y-nya berarti ini bukan 13, ini 11. Oke. Nah, X-nya 8, Y-nya 10. X-nya 9, Y-nya 9. Toh 9 tambah 9, 18. Boleh 9 dan 9? Tidak boleh, Mi. Ya kan? Kenapa tidak boleh 9 dan 9? Karena dia kembar. Oke. Berarti Y-nya cuma 12, 11, sama 10. Nah, kalau kita sudah dapat Y-nya 12, 11, dan 10, tinggal kita masukkan. Masukkan ke mana? Masukkan ke nilai P-nya. Yang atasnya saja, 67 tambah Y. Oke, jadi misalkan ini, kalau Y-nya 12, berarti 67 tambah Y-nya sama dengan 67 tambah 12, 79. Kalau 11, berarti 78. Kalau 10, berarti 77. Dapat nilai P-nya. P-nya kalau bukan 77, 78, dan juga 79. Nah, kalau nilai P-nya segini, dan nilai Q-nya 80, jadi kan patokannya yang di atas sini 80. Nah, maka jawabannya lebih besar Q. P-nya lebih kecil. Berarti jawabannya bravo. P lebih kecil daripada Q. Oke? Nah, bisa? Kenapa bisa itu 20 sama dengan 80/4? Oke, kenapa bisa jadi 80/4? Supaya kita gampang sederhana, kita gampang bandingkannya. Nah, bandingkan ini sama ini. Oke, ini kan per 4. Nah, supaya gampang ini kasih per 4 juga. Nah, berapa per 4? Kali silang saja, 20 kali 4, jadi 80/4. Oke. Nah, jadi nanti yang dibandingkan atasnya saja, 67 tambah Y sama 80. Itu. Nah, oke, gimana? Bisa? Atau ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Soal nomor 5. Bisa? Oke. Kita lanjut. Coba, nah, kita lanjut ke soal yang lain. Nah, jadi ini tadi soal yang muncul di TPS kuantitatif dari tahun-tahun kemarin. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang muncul di Saintek? Bagaimana jenis soalnya? Kalau kuantitatif seperti ini, Saintek bagaimana? Oke.
tunggu dulu. K itu 20 sama dengan 80 per 4. Di mana diambil? Oke, atau cara lainnya gini deh, supaya tidak pusing kenapa bisa jadi per 4. Ini kan 67 tambah Y per 4. Ini P-nya. Jadi P-nya itu 67 tambah Y per 4. Akan tulislah cara lainnya di atas sini. Oke. Jadi P-nya itu 67 tambah Y per 4. Q-nya 20. Oke, supaya tidak pakai per. Ini kali 4. Kalau dikali 4 hilang pernya, ya kan? Jadi kali 4 dapat 67 tambah Y saja. Ini kali 4 juga supaya adil. Kalau P-nya dikali 4, Q-nya tidak, pasti tidak bisa dibandingkan. Pasti akan aneh perbandingannya, ya kan? Karena ini pasti lebih besar karena sudah dikali 4. Jadi 20-nya kali 4 jadi 80. Ini yang kita bandingkan. Nah, 67 tambah Y sama 80. Oke, aman Mi? Tidak ada Mi per-pernya, jadi sudah hilang pernya. Kita kalikan 4 P-nya. Oke, ini juga dikalikan 4. Supaya apa? Supaya hilang pernya di sini. Oke, nah. Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini soal yang muncul di materi saintek. Di 2 tahun lalu pastinya karena tahun lalu tidak ada saintek. Oke. Nah, ini soalnya nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. A, B, C, 7, B, D, 9. Ada 7 orang, rata-ratanya 7, dan rata-rata 3 nilai terendahnya 17/3. Maka rata-rata 3 nilai terbaik. Oke, cara mencarinya bagaimana? Rata-rata dari ini. Oke, katanya rata-ratanya 7. Kalau rata-ratanya 7, berarti A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9 dibagi 7. Karena 7 orang. Nah, karena 7 orang, hasilnya sama dengan 7 juga. Karena rata-ratanya 7. Oke? Jadi beda 7 ini sama 7 ini. 7 yang ini itu karena ada 7 orang. 7 yang ini karena rata-ratanya bernilai 7. Kalau rata-ratanya bernilai 8, berarti ini 8. Kalau ada 8 orang, ini yang 8. Oke? Nah, sekarang kita kali silang saja ini. Jadi dapatnya A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9 sama dengan 49. Bisa sih kita kali silang. Nah, nanti pada saat ujian, jangan tulis seperti ini. Oke? Ini kan karena kita buat catatan digital, jadi kalau saat ujian jangan. Kenapa? Waktu terbatas. Jadi jangan buang waktunya kalian untuk menulis seperti ini. Yang ujung-ujungnya akan ditulis ulang lagi. Oke? Nah, jadi jangan menulis yang tidak terlalu penting pada saat ujian. Nah, jadi cukup cari yang mau dicari saja. Kalau bisa dicakar. Nah, jangan membuat catatan. Oke, kita lanjut. Rata-rata 3 nilai terendah. 3 nilai terendah di sini karena sudah diurutkan berarti ABC. ABC-nya rata-ratanya 17/3. Oke, kalau dibilang rata-rata dari ABC itu 17/3, cara mencarinya berarti A tambah B tambah C per 3 sama dengan 17/3. Di sini pakai per 3, sama dengannya juga 17/3. Per 3-nya dicoret, jadi sama dengan 17 saja. Bisa? Jadi kan rata-rata, berarti kan A tambah B tambah C per 3, karena ada 3 angka. Sama dengan 17/3 juga, berarti 3-nya di kiri dan di kanan dicoret. Dapatnya A tambah B tambah C, nilainya 17. Oke, diapakan? Kita eliminasi. Karena kita tidak butuh 3 angka pertama. Yang ditanyakan 3 nilai terbaik, berarti D, D sama 9. Oke, kita kurang ini habis, dapatnya 7 tambah D tambah D tambah 9 sama dengan 49 kurang 17, 32. Oke, nah sekarang karena 3 nilai terbaik itu D, D sama 9, 7-nya pindah.
Oke, kalau 7-nya pindah berarti dapat D tambah 9 sama dengan 32 kurang 7, 25. Nah, kalau hasil penjumlahannya 25, maka rata-ratanya hasil penjumlahan dibagi 3, karena 3 nilai. 25 dibagi 3, jawabannya bravo. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 25/3. Bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, itu 32 dapat dari mana? 32 yang ini hasil kurangnya. Nah, atas kurang bawah 49 kurang 17. 4 kurang 1 kan 3, 9 kurang 7 2, 32. Kak, dapat dari mana 49-nya? Oke, 49-nya itu dapat dari sini, kali silang. Oke, kali silang. 7 kali 7. 49. Oke, bisa? Oke. Kak, kenapa bisa per 3 jawabannya? Nah, kenapa bisa per 3? Karena rata-rata 3 nilai terbaik. Nah, berarti kan ada 3 data, yaitu D sama 9. Rata-ratanya D tambah 9 dibagi 3, karena ada 3 angka. Banyak jumlah data dibagi banyak data. Ada 3 data, berarti dibagi 3. Oke, bisa? Oke. Kak, kenapa yang tadi yang 3 nilai terendah hasilnya 17/3, tapi 3-nya hilang? Nah, kenapa bisa tadi per 3-nya hilang? Jadi bukan hilang, tapi kita sudah coret. Nah, kan di sini kan katanya rata-rata 3 nilai terendah. Artinya A tambah B tambah C per 3. Sama dengan 17/3. Kiri punya per 3, kanan punya per 3. Per 3-nya dicoret. Jadi sisa 17 saja. Oke. Nah, 17 ini dari yang sini. Kan rata-ratanya 17/3. Oke. Jadi yang ini deh kita tuliskan. Nah, jadi kalau misalkan di sini dikatakan rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3, berarti A tambah B tambah C, karena 3 nilai terendah, kita bagi 3. Tuh, kan rata-rata. Bagi 3, hasilnya 17/3. Per 3-nya kiri dan kanan ada, tinggal dicoret. Jadi A tambah B tambah C-nya sama dengan 17. Ini A tambah B tambah C sama dengan 17. Oke? Bisa? Oke, nah. Ngerti? Oke. Kita lanjut. Nah, satu soal lagi untuk tentang soal kuantitatif tahun lalu. Baru habis itu ada lagi satu materi yang kamu bahas terakhir sebagai penutup. Nah, oke. Nomor 7. Diketahui bilangan A, B, 5, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6. Dengan rata-rata 5, variansinya 13/5. Nilai AB berapa? Oke. Rata-ratanya ada, variansinya ada. Nah, apa rumus variansi? Nah, harus diingat. Nah, karena di soalnya penting variansinya diketahui. Jadi harus dicari, dijabarkan rumus variansinya. Oke, jadi yang pertama rata-rata dulu. Nah, rata-ratanya katanya 5. Oke, rata-rata kan berarti jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita jumlahkan semua ini. Dapatnya A ditambah dengan B ditambah dengan ini semua dijumlahkan. Nah, kalau ujian jangan ditulis ini tambah 5, tambah 3, tambah 7. Nah, jangan. Nah, langsung dihitung. 3 tambah 7, 10. Oke, 10 simpan. Ini 6-nya ada 5. 6 kali 5, 30. 30 tambah 10, 40 tambah 5. Berarti 45. Nah, jadi jangan ditulis betul-betul 5 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 6. Jangan. Nah, karena
habis duluan waktunya, baru selesai ditulis. Oke. Nah, dibagi dengan N, banyaknya data. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, tambah ini 5 juga, berarti 10 data. Hasilnya rata-ratanya bernilai 5. Oke. Kali silang, ingat kali silang, nah 10 kali 5, jadi nanti sama dengan 50. Oke, jadi A tambah B tambah 45 sama dengan 50. Nah, 45-nya pindah ruas, dapat A tambah B sama dengan 50 kurang 45, berarti tersisa 5 saja. Nah, A tambah B sama dengan 5. Tapi bukan itu yang ditanyakan A kali B. Oke, kita lanjut lagi. Kalau variansi bagaimana penjabarannya? Nah, variansi berarti rata-rata dikurang dengan setiap data yang ada, hasilnya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, masing-masing dijumlahkan, baru bagi N. Kayak bagaimana itu? Contohnya kayak gini. Kan variansinya 13/5. Oke. Jadi katanya S pangkat 2-nya sama dengan 13/5. Masih ingat itu S pangkat 2? Variansi. Apa itu variansinya? Jadi rata-ratanya kan 5. Nah, 5 kita kurangkan dengan A. Berarti dapatnya 5 kurang A pangkat 2. Tambah 5 kurang lagi dengan B. 5 kurang B pangkat 2. Tambah 5 dikurang 5 berpangkat 2. 5 kurang 5 kebetulan 0. 0 pangkat 2 tetap 0. Lanjut, tidak usah ditulis. Nah, lanjut, 5 kurang 3. 5 kurang 3, 2. 2 pangkat 2, 4. Tambah 5 kurang 7, minus 2. Dipangkatkan 2, jadi positif tetap. Positif 4. Tambah, lanjut lagi. 5 kurang 6, min 1. Dipangkatkan 2, dapat positif 1. Kalau sama 6 ini, ya pasti sama. 1 juga. Ini 1 juga. 1, 1. Ada berapa satunya? Ada 5. Langsung saja tambah 5 kali 1 tetap 5. Oke. Dibagi dengan banyaknya data. Di sini kan ada 10 data. Oke, jadi dibagi 10. Hasilnya sama dengan 13/5. Nah, yang di atas kita hitung. Jadi yang ini tetap saja 5 dikurang A pangkat 2 tambah 5 kurang B pangkat 2 tambah 8 tambah 5, 13. Nah, yang di bawah 10 sama 5 bisa dicoret-coret dulu. Ya kan? Coret. Jadi 10 bagi 5. Di sini 2. Nah, 2-nya kali silang. Nah, kali silang 2 kali 13 hasilnya sama dengan 26. Oke, 13-nya bisa pindah ruas? Bisa ya kan? Jadi 5 dikurang A berpangkat 2 tambah 5 dikurang B berpangkat 2 sama dengan 26 kurang 13, 13 juga. Oke, kita sudah dapat dua persamaan. Pertama A tambah B-nya 5. Yang kedua 5 kurang A pangkat 2 tambah 5 kurang B pangkat 2, 13. Terus diapakan? Yang ditanya A kali B. Nah, cara kerjanya yang pertama kalau mau manual boleh jabarkan ini. Nah, ini dijabarkan jadi apa? Tambah ini dijabarkan, terus sederhanakan, nanti diketahui A tambah B-nya sama dengan 5. Cari A-nya berapa, B-nya berapa. Tapi itu akan panjang. Nah, cara lainnya bagaimana? Di sini kan angkanya tidak besar-besar amat. A tambah B-nya sama dengan 5. Nah, coba cari. Kira-kira berapa tambah berapa? Dapatnya 5. Berapa tambah berapa? Dapatnya 5. Oke, bisa? 2 tambah 3. Bisa 4 tambah 1. Nah, bisa juga 5 tambah 0 dan seterusnya nanti. Oke. Nah, kita coba masukkan dia ke dalam sini. Oke. Kita masukkan dia ke dalam sini, apa didapat? Oke, kalau kita masukkan, misalkan tadi X-nya 2 sama 3, benar tidak hasilnya 13? 5 kurang 2, jadi A-nya 2, B-nya 3. Nah, boleh juga terbalik. Oke, sama. Berarti 5 kurang 2, 3 pangkat 2. Ditambah dengan 5 kurang 3, 2 pangkat 2. Betul 13? 9 tambah 4 benar sama dengan 13. Karena benar, ini jawabannya 2 sama 3. Nah, berarti A kali B? Jadi,
A kali B sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya Charlie. 6. Oke, bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, aman. Oke. Jadi untuk kalian juga yang merasa kesulitan belajar untuk persiapan UTBK, Jils ada buka di kelas khusus untuk persiapan UTBK, belajarnya online kalau mau online, kalau mau offline juga boleh. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung lihat di IG-nya Jils. Kalau tahu di IG-nya Jils, jils.official. Nah, jadi kelas online-nya berarti belajarnya online, lebih terjangkau karena untuk persiapan UTBK. Oke, belajarnya kurang lebih seperti ini tapi dengan waktu yang lebih lama biasanya. Oke, ditambah lagi akan banyak kegiatan-kegiatan yang lebih padat dalam persiapan UTBK. Nah, Jils Makassar semua ini Kak? Iya, Jils Makassar. Jadi kalau mau online berarti kita belajarnya kayak begini sistemnya. Kalau misalkan mau offline juga boleh di semua Jils yang ada di Makassar. Oke. Jadi kalau mau online biayanya jauh lebih murah dibanding kalau misalkan offline. Kenapa? Karena fasilitasnya kan kalau offline pasti lebih banyak. Nah, kalau online ya kita belajar seperti ini. Tetap akan ada konsultasi untuk persiapan SBMPTN maupun SNMPTN kalau kalian daftarnya dari sekarang. Nah, jadi kalau kalian daftarnya dari sekarang untuk persiapan SNMPTN bisa untuk konsultasi jurusan. Misalkan nilai rapornya kalian bagaimana, dari sekolah mana, mau masuk ke mana, bisa konsultasi langsung untuk SNMPTN. Nah, atau langsung ke SBMPTN juga nanti bisa. Karena dalam beberapa minggu terakhir ini yang sudah sangat mepet dengan UTBK, kita akan persiapkan kalian untuk soal-soal UTBK yang sering muncul. Oke, yang sudah daftar online, misalkan mau offline juga boleh. Nah, tinggal pilih di cabang mana, tapi kemungkinan besar akan ada penambahan biaya. Kenapa? Karena kan kalian akan mendapatkan fasilitas kalau offline. Nah, jadi kalau mau online boleh, misalkan kalian sekarang lagi di daerah, tapi tetap harus belajar offline, misalkan di sekolah. Siapa tahu di daerahnya kalian sudah bisa offline. Ya. Jadi tetap bisa online. Tapi kalau misalkan kalian di Makassar, mau offline juga boleh. Nah, jadi kalau kalian memang di Makassar sekarang, tapi sekarang misalkan ambil kelas online atau belum ambil kelas, tapi mau offline, boleh. Tinggal datangi saja ke cabang-cabang yang ada. Nah, atau hubungi saja IG-nya Jils kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyakan. Alumni bisa sekali, jadi ada kelas alumni terbuka. Mau online ada setiap pagi ataupun offline. Pagi juga, jadi kalau alumni belajarnya pagi. Nah, karena kan pagi kan kalian nggak ngapa-ngapain. Oke? Jadi bisa belajarnya mulai dari sekarang untuk persiapan UTBK. Karena tidak terasa UTBK sisa beberapa minggu lagi. Tidak sampai 3 bulan. Nanti sisa 2 bulan. Nanti sisa 1 bulan. Nanti sisa berapa minggu. Nanti sisa berapa hari. Jadi tidak terasa. Nah, oke. Online sampai UTBK bisa. Nah, online sampai UTBK bisa. Nah, sudah bisa offline? Iya, sudah bisa. Ya. Jadi Jils sekarang sudah bisa offline. Jadi kalau misalkan mau datang ke Jils boleh, nah supaya bisa belajar offline. Bedanya kalau belajar offline sama online bagaimana? Kalau offline kan ada temannya kalian di samping. Kalau ada yang kalian tidak dimengerti atau mau didiskusikan sama temannya lebih gampang daripada kalau online. Online kan mungkin kalian juga tidak saling mengenal dengan teman-temannya yang lain, ya kan? Nah, jadi interaksinya lebih kurang. Nah, ditambah lagi kalau offline kalian pasti akan termotivasi untuk belajar karena ada teman-temannya kalian yang sudah bisa mungkin atau yang dirasa lebih pintar mungkin itu. Jadi kalian akan termotivasi untuk capai atau setidaknya sama dengan mereka. Kalau kalian online di rumah ya pasti kurang motivasi kecuali kalau memang dari kaliannya sudah giat dari awal. Kayak gitu. Nah, jadi mau ikut kelas online kalau misalkan jauh dari Makassar boleh. Nah, kalau mau ikut kelas online atau kalau mau datang ke Makassar offline juga bisa. Kalau misalkan tidak ada tempat tinggal di Makassar, sudah disediakan di asrama. Kalau misalkan kalian mau tinggal di situ boleh. Nah, mau tinggal di asrama boleh. Atau kalau memang ada di keluarga di Makassar juga boleh. Oke, nah kita masuk ke soal terakhir. Oke, soal terakhir, ini bagian terakhir untuk statistika hari ini. Satu soal lagi. Oke. Nah, ini soalnya kelihatannya berbeda.
Oke. Sekumpulan bilangan memiliki nilai rata-rata 25 dengan jangkauan 10. Jadi rata-rata dan jangkauan sudah ada. Berapa banyak datanya? Tidak ditahu. Oke. Jika setiap bilangan, jadi ada data, setiap datanya itu dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru. Ya pasti, ya kan? Karena kan sudah dikurang, sudah dibagi. Nah, jadi bilangan baru dengan rata-ratanya 15 dan jangkauan 5. Berapa nilai 2A tambah 5B? Oke, kita mulai. Kalau yang ini bagaimana? Rata-rata ada, jangkauan ada, datanya kurang lengkap. Tadi kan sebelumnya diketahui dari 5 data, dari 6 data, dari 8 data. Itu ada semua datanya. Ini tidak ada. Terus datanya mau dikurangi lagi, dikurangi dengan A, dibagi dengan B. Mendapatkan data baru dengan rata-rata dan jangkauan baru. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk soal yang ini, ada sesuatu yang harus kalian tahu tentang 3M, 3K, 3J, 3S, dan 1V jika terjadi perubahan data. Oke, jadi misalkan ada perubahan data seperti ini, jadi ada setiap bilangan diapakan, dikurangi kah, ditambah, dikali, ataupun dibagi, maka nilai-nilai tadi yang 3M, 3K, 3J, 3S, 1V, besar kemungkinan akan berubah. Nah, apakah semua akan berubah jika ditambah? Atau bagaimana? Nah, kita coba lihat. Oke, jadi ada aturan seperti ini. Kita akan buatkan tabel. Nah, kita buatkan tabelnya. Nah, di sini ada tabel untuk operasi tambah, kurang, kali, sama bagi. Oke. Nah, di sini ada ketentuan untuk 3M dan 3K. Dan juga ada yang sisanya. Berarti selain dari 3M dan 3K, 3J, 3S, 1V. Atau kakak tulisnya selain daripada yang di atas ini. Itu kan panjang ditulis 3M, 3J, 3S, 1V. Nah, sekarang untuk 3M dan 3K, min, modus, median, dan kuartil 1, 2, 3 akan berubah apabila datanya ditambahkan dengan suatu dikalikan dengan suatu angka dan juga dibagi dengan suatu angka. Maka rata-rata, modus, median, dan kuartil akan ikut berubah. Nah, sedangkan selain daripada ini 6, berarti termasuk 3J, 3S, dan 1V, hanya akan berubah apabila datanya dikali dan dibagi dengan suatu angka. Artinya kalau tambah dan kurang, dia tidak berubah. Nah, contoh, misalkan di sini akan kasih contoh, di sini ada rata-rata. Anggaplah sebuah data rata-ratanya 10, range-nya jangkauan itu 5. Oke, jadi kakak ambil rata-rata dan jangkauan supaya membedakan yang 3M dan 3K dan juga selain daripada itu. Oke. Nah, pertama, kalau misalkan data awal kita tambah 5 semua. Berapa rata-rata dan jangkauannya? Oke, kalau datanya semua ditambah 5, maka rata-rata barunya akan menjadi 10 tambah 5, jadi 15. Kenapa bisa ditambah 5? Karena rata-rata berubah apabila terjadi penambahan data. Oke, range-nya bagaimana? Nah, range kalau tambah itu tidak berubah. Artinya yang sebelumnya 5, setelah ditambah 5, range-nya tetap sama, tetap 5. Tidak berubah. Oke, nah beda kalau misalkan datanya ini kita kali 2 misalnya. Berarti rata-rata yang sebelumnya 15 kalau dikali 2 berubah. Yang tadi 15 kali 2 berarti dapat 30 rata-ratanya. Dan range-nya menjadi 5 kali 2 berarti menjadi 10 range-nya. Karena untuk perkalian rata-rata berubah, range atau jangkauan juga ikut berubah. Maka dia dikalikan 2 semuanya. Oke? Nah, itu kalau misalkan ada perubahan terhadap data. Nah, sama seperti soal yang ini. Soal yang ini di awal sudah ada rata-ratanya 25. Oke, kita masukkan rata-rata 25. Oke, rata-rata 25 dan juga jangkauannya 10. Oke. Terus akan dikurangi dengan A. Kita kurang dengan A. Kalau dikurangi dengan A, rata-rata berubah. Karena kalau kurang rata-rata berubah.
menjadi 25 dikurang dengan A. Sedangkan range tidak berubah kalau cuma dikurang. Artinya range sebelum 10, setelahnya tetap 10 juga. Lanjut, dibagi sama B, berarti ini dilanjutkan dengan pembagian terhadap B. Kalau pembagian mau rata-rata ataupun jangkauan, dia ikut berubah. Artinya rata-rata barunya menjadi 25 kurang A dibagi B, dan jangkauannya menjadi 10 dibagi B. Jadi masing-masing dibagi dengan B. Kenapa? Karena untuk pembagian data dia berubah. Oke, nah katanya setelah dioperasikan seperti ini akan mendapatkan rata-rata baru yang bernilai 15. Jadi ini nilainya 15. Dan juga jangkauan baru bernilai 5. Berarti ini nilainya 5. Pertanyaannya berapa A sama B-nya? Nah, cari dari sini. Kita mulai dari jangkauan dulu. Kenapa? Karena cuma satu variabel di sini. Kalau di sini masih ada 2. Ini dulu 10 dibagi B katanya sama dengan 5. Oke, 10 dibagi B sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan tinggal tukar tempat. 10 bagi 5 sama dengan 2. Dapat nih B-nya. Kalau B-nya 2, rata-ratanya berapa? Masukkan ke dalam sini. Oke, jadi 25 kurang A dibagi 2, hasilnya sama dengan 15. Kenapa bagi 2? Kan B, B-nya 2. Kali silang, berarti dapatnya 25 kurang A sama dengan 15 kali 2, 30. Bisa dapat A-nya? Tukar posisi, A-nya minus pindah ruas jadi positif, 30 pindah ke kiri jadi kurang, 25 dikurang 30. Berarti dapat A-nya sama dengan minus 5. Oke, A-nya minus 5, B-nya 2. Yang ditanyakan 2A tambah 5B. Oke, masukkan 2A tambah 5B. 2A tambah 5B sama dengan 2 kali minus 5 ditambah 5 kali B, 5 kali 2. 2 kali minus 5, minus 10 ditambah dengan 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya 0. Oke, jadi Charlie. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini modulnya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan atau kegiatan JILS yang berikutnya. Oke, jadi sampai ketemu di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari JILS Media. Terima kasih.